dilangsungkan, dituntun langsung, agar kita selalu mohon kepada Allah agar Allah membukakan kepada diri kita semua pintu kasih sayangnya. Pintu kasih sayang Allah itu banyak sekali. Contoh praktek yang nyata, mau masuk masjid, membaca doa masuk masjid, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu kasih sayang. Setelah masuk sholat 2 rakaat, itu orang-orang ikut tasbih. Ikut tasbih, ini otomatis dituntun langsung ikut tasbih. Setelah tangannya megang tasbih, langsung hatinya ini loh nyambung. Tasbih ini padahal asli tangannya gerak gini, langsung hatinya langsung ikut zikir. Dan otomatis, kan? Sering kan? Kalau ikan itu langsung tangannya gini langsung nyambung dikit. Itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kalau enggak dikasih rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, mustahil kalau kita memegang tasbih enggak gelem, enggak mau. Apalagi hatinya dikir enggak gelem. Apalagi duduk ketika di masjid enggak mau, sia-sia. Karena apa? Masih terkontaminasi. Waktu adalah uang. Oh, apa ini ketika untuk kerja kan dapat uang. Ini semata kasih sayang. Kalau kita atau seseorang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, semua ringan yang katanya orang berat dan lain sebagainya. Semoga dengan ini kita mulai bisa melihat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Tidak usah ke anak, ke suami, ke istri, tidak usah kepada diri kita dulu. Kita lihat satu persatu. Ya, setelah itu kita ke anak, ke istri, ke suami. Kita lihat. Baru setelah itu kita melihat kasih sayang Allah ke semua yang atas nama milik kita. Ya Allah, sudah difasilitasi semua oleh Allah. Akhirnya ujung-ujungnya menyadarkan kita, berarti aku kurang bersyukur kalau gini. Kan gitu. Kalau sudah orang pandai bersyukur kepada Allah, loh itu yang dicari banyak orang. Itulah orang yang cukup, orang yang kaya. Orang yang cukup, yang kaya itu seperti itu. Bukan orang yang semua ada tapi masih merasa nggak ada. Ini yang dicari. Kalau ingin cepat kaya, enak. Ini produk asli Rasulullah. Wis pinterlah bersyukur pada Allah, cepat kaya. Asli hati. Ingin cepat kaya, wis gampang. Gampang yang mengaji, ngaji, pinter, syukur kepada Allah, cepat kaya. Kalau kita nggak pandai pinter bersyukur kepada Allah, miskin terus, kurang terus, ya kurang, ya ngeluh terus, nggak ada syukurnya, nggak mau syukur, ngeluh terus. Maka itu dari bab ini pun sebenarnya kita sudah dituntun, diarahkan untuk bisa selalu melihat kasih sayang Allah. Tujuannya apa? Kalau mendapat kasih sayang Allah, kita pasti akan pandai bersyukur. Kalau sudah jadi orang yang hatinya pandai bersyukur atas nikmat Allah, janji Allah akan ditambah nikmatnya, dan kita masuk dalam kategori hamba yang kaya. Itu otomatis. Mau karena orientasinya ini materi, kadang nggak bisa. Kalau orang orientasinya ini perasaan, kalau orang yang paling kaya, orang yang merasa cukup pandai bersyukur pada Allah, itu orang kaya. Kalau orientasinya ke perasaan loh. Kalau orientasinya ke materi, ya beda. Dari itu kita harus lebih pintar dan lebih mendinginkan hati kita ini. Kita bagaimana agar kita pandai bersyukur kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita cari. Di doa ini kita sebenarnya sudah dikalahkan. Dari dulu kita tahu, mungkin kurang paham.
untuk mencernanya hanya sepaham dengan tulisan maknanya saja. Kalau kita kembangkan luar biasa. Maka dari itu dengan kajian ini, kalau fokus sebentar, harapannya bisa mengiring mengarahkan kita yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ra'aita lan ing dalem nekalane warusira fil masjid dalam masjid man ing wong yabi kang adol sapa man au yumba utawa tuku sapa wong takul mongko ngucap sira la arbah ora ana berarti iku ala arbahan muga-muga ora awet mati sapa Allah Gusti Allah dijarotaka ing dodolan sira. Wa idza ra'aita lan ing dalem perkara sira fihi ing dalem masjid man ing wong yusidu kang goleki sapa man dolatan ing bodo kang ilang bakul mongko ngucap sira lan roda muga-muga ora balekaken sapa Allah Gusti Allah alika ing kasih sira dolataka ing bodo ilang sira. Kadzalika kaya mengkono dawuh amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kamu di masjid melihat orang yang sedang transaksi jual beli, maka ucapkan, semoga Allah membuat jual belimu tidak mendapat keuntungan. Dan apabila di dalam masjid kamu melihat orang yang mengumumkan barang yang hilang, maka ucapkan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Begitulah Rasulullah SAW memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya kita tidak boleh jualan di lingkupan dalam masjid. Nah, ini lingkup dalam masjid itu artinya apa? Makanya ada istilah masjid utama dan teras masjid dan halaman masjid. Yang dilarang ini di dalam masjid. Apalagi ada suatu hadis, jangankan jualan ya, barang siapa di dalam masjid membicarakan duniawiyah, omongan dunia, itu makanya di pondok pasti ada pembatas antara masjid dan teras masjid. Makanya masjid pondok ini nggak ada yang berani makan di dalam atau ngobrol di dalam, nggak ada. Apalagi pakai HP di dalam, nggak berani. Siapa sih ini? Nah, di teras mungkin boleh saja, yang larangannya di dalam masjid. Makanya dipilah. Jadi kalau bikin masjid, kalau di perusahaan kan besar panasnya ya. Kalau di terasnya boleh bicara tentang dunia, tapi kalau di dalam masjid ini kadang susah. Ada untuk makan ya Pak. Tapi gimana ya? Apalagi di masjid-masjid besar, maka di belakang pengimaman, ya Allah. Setelah itu bicara tentang politik lagi di dalam masjid, posisinya pas belakang pengimaman. Alhamdulillah, itu nggak bisa kita hindari. Teknisnya bagaimana? Sekat masjid untuk sholat sendiri, teras sendiri. Jadi dengan hadis itu, dengan larangan hadis seperti itu, kita bisa menghindar. Kalau masjidnya plong, mau menghindar gimana? Tidak bisa. Semua dikatakan masjid, tidak dikatakan teras masjid atau halaman Kalau di sini ya sekecil apapun ya didesain untuk bisa kita menghindar dari hadis itu. Ini larangan keras, apalagi jualan di dalam masjid. Bicara duniawiyah pun nggak meneng nih di masjid. Dia iktikaf, suci iktikaf meneng. Nek ngomong sakliyane urusan dunia, jangan di lokasi di lingkup masjid, di teras boleh. Hati-hati. Hadisnya sore, apalagi jualan
jualan di dalam masjid, semoga-moga orang berbadi. Jualan akik Kang Agus, order akik banyak, tujuannya malah di juru masjid. Berbahaya, enggak itu. Jualan minyak di dalam masjid, jualan serpent di dalam masjid nggak boleh. Di teras boleh, kalau di teras, di halaman juga boleh. Penting jangan di masjid. Di sini kadang-kadang kurang, secara umum kurang paham secara pembuatan masjid. Kalau disebut peluang masih semua. Mending masih ada seperti di Binjai ini ada masjidnya khusus, ada terasnya juga ada. Tapi berbahaya yang seperti di perusahaan, hati-hati. Dalam asli manis ngomong yang bukan dunia itu di masjid terus amal-amal kan susah. Kalau Pak Aris panasnya berupaya kasih teras masih kedua berapa meter mas? 13 meter harapan untuk tempat ngobrol di dalam khusus untuk sholat dan belajar. Boleh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang salah kaprah. Yang pakai ustaz-ustaz dari Jawa masukkan di dalam masjid, terus pengalaman ada balihonya, dikasih air minum, dikasih snack, suruh makan di dalam pengalaman. Ya rasanya dan ini mau ditangkap bagaimana? Karena pembuatan masjidnya kan. Kalau kita mau makan di sini boleh, kalau di dalam harus siapa-siapa. Karena semua mau turunin dulu ya, itu harus terpisah. Memang seperti itu. Tapi ya mohon maaf karena keterbatasan bangunan, bukannya nanti salah paham itu kalau orang-orang baru, ya sholatnya digabung laki-laki perempuan, kalau tempatnya kurang dulu. Jadi mau masjid putri sudah ada sampai putri jalan kan di sana, sini. Jadi ini khusus laki-laki. Sementara ya memang nggak ada tempatnya ya. Gabung dulu. Sebuah Pak Mo kayak apa? Pak Mo Pak. Pak Ramli, Pak Budono, Konto Sedagon, di Masjid Putri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata kalau boleh ibu jamku kehilangan, ada jempah di dalam menengok air tunggu gak ketemu. Tapi di dalam nikah Nabi amat kadzalika amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi perintah kepada kita. Jadi orang jualan yang di masjid atau orang mencari barang yang hilang di dalam masjid, sebutkan itu. Ini bukan tempat sakit barang yang bukan untuk cepat untuk tetap jualan. Faidah dakhalta memberikan berjalan yang berkusira masjid fala tajlis. Apabila kita masuk ke dalam masjid maka jangan duduk hatta tusalliya hingga sholat sholat siro rakaat at-tahiyati sholat tahiyat masjid. Fa'ilam takun mengkolakan orang siro orang ikhwan atau suci, tidak suci, awalan tulis utawa orang ngarapaken sira filaha ing salat tahiyat masjid kan patka mongko dikuwi sira apa al-baqiyatu maca al-baqiyatu sholihatu maca lafaz al-baqiyatu sholihatu salasan kelangan wakila lan ditewaken arba'an diwaca kaping 4 wakila lan ditewaken salasan diwaca kaping 3 bil muhdisi kedua kang duwe hadis bahwa hidatan lan kaping sepisan lil mutawali kedua wudu kang duwe wudu ilam takun mongko ora sapa sira ora iku sholat sira fi baitika ing dalem baitmu
rumah sira rakaatul fajri ing rokokan salat rakaat fajar. Fayujzi uka moko nyukupi ing sira apa ada hubungan negani salat rakaatul fajri amit tahiyati saking salat tahiyatul masjid. Apabila kamu masuk masjid, maka jangan langsung duduk sampai kamu melakukan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Apabila kamu dalam keadaan tidak suci atau tidak hendak melakukan sholat tahiyatul masjid, maka cukup bagimu membaca al-baqiyat as-sholihat sebanyak 3 kali. Menurut satu pendapat 4 kali. Dan menurut pendapat yang lain 3 kali untuk orang yang hadas dan 1 kali untuk yang sudah berwudu. Apabila kamu belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumahmu, maka melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Jadi ini peringatan kalau masuk masjid jangan duduk, kalau masuk masjid jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Tapi kadang-kadang saking nggak ngerti ini. Waktu saya masih sholat cuma di masjid sana hari dulu dari Indonesia lihat. Tapi mau ngomong bagaimana sekarang sudah ada medianya seperti ini, lewat istighosa sudah bisa. Kalau dulu nggak bisa, kenapa saya harus bisa? Nek, kalau masuk masjid sholat musik, masjid langsung itu, masuk masjid langsung itu. Mau diomongin nggak bisa, medianya nggak ada. Kalau sekarang enak, kisah bodoh-bodoh menjauhi kitab, umpomo Pak Ramli masuk masjid kok langsung duduk dengan baca kitab ini, besok sudah langsung sholat. Kan ada medianya. Kalau dulu nggak ada media seperti ini, bingung mau ngomongin, ya kan? Ngomongin bingung. Jadi masuk masjid jangan langsung duduk, sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Syukur masih dikatakan sholat lagi, sholat. Jadi sholat tobat, sholat tahiyatul masjid baru itikaf. Kadang niat itikaf ya orang ngerti semuanya. Salatnya itikaf kadang ngerti tapi nggak belum ngaji, nggak belum teko, nggak mau teko. Jadi itikaf itu fungsinya apa? Manfaatnya apa? Salatnya itikaf apa? Suci, itu dia di dalam masjid menang minggu untuk itikaf diniati. Awal itu itikaf wabih adalah masjid di sunat tabulah. Soalnya itikaf dalam masjid sunat tabulah. Kudu diniati, tidak diniati. Lo apapun ini tergantung pada niatnya. Maksud api perbuatan baik tapi tidak ada niatnya juga sampai apa-apa. Ini tergantung niatnya. Seperti kajian istighosa kemarin di innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Diam satunya diam di dalam masjid niat itikaf, yang satu diam tapi nggak niat itikaf, ya beda. Apakah sama orang yang niat dengan orang yang tidak niat? Jawabannya tidak sah, tidak sah. Karena itu diniati. Niat ini penting. Niat ini penting. Diniati. Nanti referensinya ini diketahui banyak dan penjelasannya banyak juga. Cukup untuk mendukung penjelasannya. Faidah farokta mongko inggal kekalane rampung sapa sira mingkat menapat ataini saking rakaat fatwi kalimat apa? Baca ulang. Fatwi kalimat apa? Alais. Lali itu. Fatwi mongko niat sira al-itikaf itikaf. Wa mulan donga sira bima kelawan perkara akan donga bi kelawan donga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ataini
salatil fajri dalam salise rokaati sholat fajar. Itikaf itu ada di bawahnya, yang itikaf ada di bawahnya, yang duanya ada. Itu tinggal buka. Cuma harus punya bukunya sih, harus punya kitabnya. Maka kita harus punya kitab. Kalau kitabnya banyak referensinya, ada referensi dan ada beberapa tambah. Nah, ini bagian sebenarnya kita sudah tahu, kadang kita sudah tahu dari kecil sudah kita ajarkan. Setidaknya kita ngaji ini bisa mengingatkan kembali yang sudah pernah ngaji dan nambah pengetahuan yang belum pernah ngaji. Mungkin saya pernah ngaji biar tambah caring, tambah bisa diberi kemampuan untuk melakukannya yang belum pernah untuk melakukan kajian ini. Semoga menjadi tambahan keilmuan pada Allah. Semoga kajian ini selama dipersilakan, semoga memberikan motivasi kita, memberikan keilmuan kita, dan memotivasi kita selalu berbuat baik kapan dan di mana saja dengan berdasarkan syariat yang ada. Semoga kita diberi kemampuan itu semua. Amin. Amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam